Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Kuswara SPDI. Saya adalah guru di SMA Negeri 1 Makartijaya, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Saya juga adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, angkatan pertama di LPTK UIN Raden Fatah Palembang. Pada video ini, saya akan menyampaikan video praktik pembelajaran atau peer teaching yang merupakan hasil belajar dari rangkaian kegiatan produk pembelajaran yang meliputi RPP daring, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi. Dalam praktik pembelajaran daring, guru terlebih dahulu membagikan link Zoom meeting di grup mata pelajaran pendidikan agama Islam. Berikut video praktik pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat SMA 1 Makartijaya? Baik. Pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah kita masih dipertemukan walau dalam Zoom meeting ya. Tapi kita masih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelumnya Pak ingin bertanya, bagaimana kondisi Abdul Khalik? Apakah sehat? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, baik ya. Aris, gimana kabarnya? Sehat, Pak, sehat. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan anak-anakku sekalian ya selalu diberikan kesehatan dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bersemangat ya mengikuti pembelajaran walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19 ini. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesehatan dan keselamatan. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, Pak Ari akan mengecek kehadiran Dwi Suci. Hadir, Pak. Baiklah, anak-anak yang Pak Ari banggakan, kita awali pertemuan kita dengan melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tema kita pada siang hari ini yaitu pengendalian diri atau mujahadah an-nafs. Ada yang tahu sebelumnya apa itu mujahadah an-nafs? Menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Bagus. Itu Abdul Khalik ya. Bapak. Sebelum memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu untuk berdoa. Marilah untuk doa ini untuk dipimpin oleh Abdul Khalik. Mari kawan-kawan kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu 3.1. Tujuan pembelajaran yaitu siswa bisa membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf serta hadis terkait. Silakan dibaca. Secara penjelasan konsep mujahadah an-nafs. Secara bahasa, mujahadah berasal dari bahasa Arab yang artinya berjuang. Jadi mujahadah an-nafs itu berasal dari dua kata. Yang pertama mujahadah dan an-nafs. Mujahadah tadi berarti berjuang secara batinnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Nah, sedangkan an-nafs adalah nafsu ya. Karena manusia itu mempunyai nafsu yang setiap harinya akan mendorong kita untuk berbuat kejelekan. Oleh karena itu nafsu itu harus kita kendalikan. Kita berjuang melawan hawa nafsu ya. Nah, coba dibaca secara istilah apa itu mujahadah an-nafs oleh Muhammad Irfai, coba.
Secara istilah yaitu menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti sifat serakah atau tamak. Dalam makna lain, mujahadah an-nafs disebut juga kontrol diri atau pengendalian diri sebagai upaya untuk tetap berada dalam kebaikan dan terhindar dari sifat-sifat yang dapat membinasakan dirinya, yang lain maupun lingkungan. Novita Amalia bisa membaca ayatnya? Ya, coba. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Dari ayat ini ya mempunyai arti, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Hadis tentang mujahadah an-nafs dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bisur'ati innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab, rawahul Bukhari wa Muslim. Orang-orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan. Nah, selanjutnya ada ekspresi ya. Tebak ekspresi, dan Pak Ari minta tolong untuk dijelaskan ekspresi ini. Abdul Khalik, ini ekspresi apa? Ekspresi marah, Pak. Nomor 5 itu sedang konsentrasi. Kalau tadi sedih ya, kalau ini sedang tenang atau berkonsentrasi. Jadi ketika kita dalam keadaan atau kondisi perasaan kita berbeda-beda ya, maka yang harus kita lakukan adalah mengendalikan diri kita. Bantuan berupa harta maupun tenaga, serta memberikan sedekah kepada fakir miskin. Ya, jadi kalau kita sudah tahu ya tentang mujahadah an-nafs ini, kita bisa melakukan perilaku yang mencerminkan itu ya. Di antaranya kita rela berkorban untuk membela agama Islam. Manfaat dan hikmah mujahadah an-nafs. 1. Bersabar dengan tidak membalas ejekan orang lain. Manfaat dan hikmah mujahadah an-nafs. 1. Bersabar dengan tidak membalas ejekan orang lain. 2. Memaafkan kesalahan orang lain. 3. Ikhlas terhadap cobaan dan musibah. 4. Menjauhi sifat dengki atau iri hati. Terbinanya hubungan baik dengan sesama, meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, sekarang Pak ingin bertanya kepada semuanya, ya. Ketika kalian diejek oleh teman kalian, apa yang kalian lakukan coba? Membalasnya atau diam saja dengan tidak membalas ejekannya, atau gimana? Diam dulu, mana kelewatan baru diomong ke dengan guru. Dilaporkan ya, Novita. Ya. Nah, kalau Irfai, kalau ada kawan ngejek, Selagi tidak keterlaluan, Pak, tidak apa-apa. Kalau dengan bercanda, Pak. iya. Jadi kita itu jangan mudah terpancing emosi ya. Jadi terkadang kita itu apa ya, karena mudah emosian tadi dikata-katain oleh kawan ya, padahal cuman sekedar bercanda ya. Jadi jangan dianggapi dengan berlebihan. Nah, ketika kawan kita itu salah, maka kita harus memaafkannya. Begitu juga kalau kita salah ya, kita harus duluan meminta maaf kepada orang lain.
ketika kita mendapatkan musibah atau cobaan, ya, misalnya orang tua lagi sakit, kita harus ikhlas menerimanya, ya. Terus menjauhi dari sifat iri dan dengki. Nah, terus menjaga hubungan baik dengan sesama kita, dengan teman, dengan saudara kita, ya, itu harus dijaga hubungannya. Terus meningkatkan rasa syukur, kita harus mensyukuri, ya. Setiap apapun yang kita terima itu adalah nikmat yang Allah berikan atau karuniakan kepada kita. Jadi kita untuk senantiasa meningkatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mensyukuri, ya. Setiap apapun yang kita terima itu adalah nikmat yang Allah berikan atau karuniakan kepada kita. Jadi kita untuk senantiasa meningkatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada kata mutiara, ya. Jangan resah andai ada yang membencimu, karena masih banyak yang mencintaimu di dunia. Tetapi resah dan takutlah andai Allah membencimu, karena tiada lagi yang mencintaimu di akhirat. Kata-kata ini disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Baiklah, sampai di sini anak-anak ada yang ingin disampaikan, yang ingin ditanyakan, Pak Ari persilahkan. Sudah paham semuanya? Sudah. Ya, jadi Pak Ari ingin mendengarkan dari Abdul Khalik, ya. Apa poin-poin penting yang kamu dapatkan dari materi kita pada hari ini? Silakan disampaikan. Jangan mudah marah, jangan mudah terpancing emosi, dan jangan mengikuti hawa nafsu. Oke, bagus. Oke, bagaimana perasaan anak-anak setelah mengikuti pembelajaran daring pada hari ini? Mendapatkan pengalaman yang baru? Iya. Anak-anakku sekalian yang Pak Ari banggakan, ya, kita harus menguasai IT, ya. Apalagi di musim pandemi ini kita dituntut, ya, untuk belajar secara daring. Oleh karena itu anak-anak agar dapat memanfaatkan handphone, ya. Semua anak-anak pasti punya handphone, kan? Nah, digunakan untuk belajar, jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, ya. Dimanfaatkan membuka aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk pembelajaran, mencari referensi, buku-buku, dan juga artikel tentang materi yang berkaitan, ya. Misalnya untuk mencari tugas pelajaran, mencari video-video pembelajaran, ya, itu dapat digunakan untuk menunjang pembelajaran daring anak-anak sekalian. Oke, sampai di sini pembelajaran daring kita. Mudah-mudahan apa yang telah Pak Ari sampaikan dan kalian terima akan menjadikan amal ibadah dan juga pengetahuan untuk anak-anak semuanya. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan melapaskan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya nanti ada tugas yang harus kalian selesaikan, yang nanti akan Pak Ari share di WA grup kelas, ya. Itu saja yang dapat Pak Ari sampaikan. Pak Ari tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.